Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistiana. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Saya dari kelas A2. NIM saya 211F10114. Temanya sebagai berikut. Yang pertama ada konsep masalah sosial, yang kedua tujuan pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial, yang ketiga ada manfaat pendidikan bagi anak penyandang sosial. Pengertian masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat dipastikan banyak permasalahan sosial, dampak atau perubahan yang dilakukan di berbagai zaman. Terus permasalahan yang terjadi, terkadang ada sebuah kegagalan yang ada di dalam hidupnya. Kemudian pengertian permasalahan sosial secara umum. Permasalahan sosial secara umum merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan tetapi terjadi di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat sehingga diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama. Contohnya kita menjadi tuan rumah di rumah kita sendiri, tapi kita memiliki tamu yang tidak diinginkan kita, maksudnya dalam artian tamunya tidak memiliki batas sopan santun, seperti itu. Terus kemudian yang kedua, permasalahan sosial dianggap sebagai persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang bersifat immoral atau berlawanan dengan hukum, yang sifatnya dapat merusak individu atau suatu kelompok tertentu. Yang ketiga, penyelesaian permasalahan sosial tidak mungkin ditelah tanpa adanya pertimbangan ukuran dari masyarakat mengenai apa yang dilakukan. Kemudian di sini ada faktor pencetus masalah sosial. Yang pertama, pengembangan masyarakat. Masalah tersebut semakin melebar dengan cepat karena adanya guncangan di dalam masyarakat atau suatu kelompok sehingga terjadinya kekagetan budaya dan kesenjangan budaya. Yang kedua, permasalahan sosial umumnya juga timbul karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, di mana dapat membahayakan kehidupan individu atau masyarakat sendiri sehingga menghambat terpenuhnya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial yang menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Kemudian permasalahan sosial yang menimbulkan hubungan yang tidak baik antara unsur-unsur masyarakat, itu ada kebudayaan yang terjadi bentrokan dan ketidaknyamanan sehingga hubungannya terganggu dan mengakibatkan kehancuran kehidupan, seperti itu. Kemudian ada pengertian permasalahan sosial menurut para ahli. Yang pertama dari ahli Suwerjono Suwekanto yang mengatakan menilai suatu masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Terus yang kedua dari Vincent Farilo dalam Suetomo 2013 mengatakan masalah sosial adalah masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu, tetapi suatu kondisi dianggap sebagai masalah sosial namun terjadi dalam waktu singkat dan menghilangkan bukan termasuk masalah sosial. Yang ketiga, Suetomo adalah menurut Suetomo merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakatnya sendiri. Yang keempat, Leslie berpendapat bahwa pengertian masalah sosial merupakan suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat yang tidak diinginkan
atau tidak disukai, dan karena perlu penyelesaian untuk mengatasi memperbaiki masalah tersebut. Kemudian ada faktor penyebab masalah sosial. Yang pertama ada ekonomi, faktor sosial, kemudian budaya, psikologis, biologis, dan teknologi. Yang pertama, ekonomi sendiri itu adalah faktor ekonomi juga disebut sebagai faktor yang mana ada suatu masyarakat atau individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Contohnya, orang yang benar-benar miskin tidak mendapat bantuan, namun orang yang lebih mampu mendapat bantuan, seperti itu. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial, permasalahan ekonomi merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di dalam masyarakat dan kemudian menjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok. Fenomena ini terjadi hampir di semua negara, termasuk di Indonesia sendiri. Kemudian ada budaya. Budaya sendiri berasal dari faktor budaya, biasanya disebabkan karena ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen dan multikultural. Kemudian munculnya berbagai budaya luar dianggap sebagai budaya baru yang ternyata menerabas dan membuat masyarakat sendiri berperilaku tidak disiplin dan menerapkan budaya yang tidak diharapkan masyarakat luar, begitu. Terus kemudian ada psikologis, yang mana faktor permasalahan sosialnya itu terhadap pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang dimiliki manusia tersebut, yang bisa berkesinggungan dengan tatanan kehidupan sosialnya. Contohnya masalah yang bersumber dari faktor psikologis, biasanya adanya pemahaman mengenai penyimpangan dari ajaran agama yang tidak diamati secara detail, tidak masuk akal, seperti itu. Dan munculnya raja-raja palsu, juga munculnya gerakan separatis anti pemerintah. Kemudian ada biologis. Faktor permasalahan sosial yang terdapat di dalam faktor biologis ini yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan. Contohnya terjadi di masa kini dan sangat relevan, yakni terjadinya pandemi COVID-19 yang mana sekarang sudah menjadi varian yang baru, yaitu Omicron. Terus kemudian teknologi. Teknologi sendiri adalah kemajuan teknologi dianggap jadi hal yang luar biasa dan membantu banyak pekerjaan serta memudahkan beberapa kelompok masyarakat. Akan tetapi tak serta-merta teknologi menguntungkan semua pihak. Contohnya juga bisa merugikan karena kadang-kala kita tidak menggunakannya secara baik atau kita menggunakannya secara berlebihan, seperti itu. Terus kemudian bentuk-bentuk masalah sosial terdapat satu, kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kesenjangan sosial, kemudian penyakit atau pandemi dan endemi, kemudian kenakalan remaja, kemudian pendidikan yang tidak merata. Kemiskinan sendiri merupakan suatu kondisi di mana terjadinya ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, seperti itu. Kemudian fokus masalah kemiskinan
faktor internalnya merupakan orang dengan kategori miskin ini tidak berusaha mencari pekerjaan yang layak atau pendapatannya, tidak berusaha mengubah hidupnya keluar dari lingkungan kemiskinan. Contohnya kita mau bekerja, tapi kita tidak mau berusaha, kita hanya leyeh-leyeh dan kita hanya tidur saja. Seperti itu. Jadi jika kita ingin bekerja, kita ingin menginginkan sesuatu, jika kita memang niat dan sungguh-sungguh, insya Allah hasil yang kita usahakan dari kemarin itu akan membuahkan hasil. Seperti itu. Kemudian pengangguran. Pengangguran ini juga termasuk ke dalam faktor ekonomi terjadinya permasalahan sosial. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah lapangan pekerjaan yang kurang atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Kebanyakan seorang pekerja itu hanya mengandalkan kita mencari pekerjaan di luar sana tanpa kita berpikir ke depan lagi untuk kenapa kita tidak usaha. Seperti itu, dimana kita meskipun hanya usaha sebagai pedagang kecil sekalipun, kita sendiri bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Seperti itu. Terus kemudian ada kriminalitas, yang mana berasal dari bahasa Inggris crime, yang artinya kejahatan. Dalam permasalahan ekonomi bukan tidak mungkin kriminalitas jadi pemicu utamanya hal ini, karena ada berbagai tindakan yang sudah diatur menurut undang-undang yang masuk ke ranah kriminalitas. Kemudian ada kesenjangan sosial, yang mana terjadinya kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan sosial. Ada keseimbangan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang kemudian menjadi suatu perbedaan yang mencolok. Kemudian masyarakat kaya dan masyarakat miskin, pejabat dengan rakyat biasa, dan lain sebagainya. Kemudian ada penyakit, pandemi, dan endemi, yang mana penyakit bisa menimbulkan terjadinya permasalahan sosial. Penyakit faktor ini sangat relevan dengan yang saat ini terjadi munculnya pandemi COVID-19, membuat berbagai masalah sosial baru yang berdampak pada masalah ekonomi, kriminalitas, dan lain sebagainya. Contohnya sekarang kekurangan bukaan lapangan pekerjaan dan kekurangannya ekonomi, penghasilan, minimnya minimnya kebutuhan yang kita inginkan, seperti itu. Terus kemudian ada kenakalan remaja, yang mana kenakalan remaja juga termasuk permasalahan sosial karena sebagai bentuk pengebalan sosial yang akhirnya menyebabkan perilaku penyimpang. Kenakalan remaja bisa meliputi semua perilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat yang berlaku terjadinya pelanggaran baik secara budaya maupun hukum pidana. Terus kemudian ada kasus kenakalan remaja yang menjadi pemersalahan sosial. Ini dianggap sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangan beberapa remaja yang gagal dalam pengembangan kontrol diri yang sudah dimiliki remaja lain seusianya selama masa pengembangan. Contohnya itu dimana kita itu masih dalam remaja tapi kita kenakalan bebas, bisa dikatakan dalam porsi kita bersama teman, mungkin kita mengikuti arah teman kita dan kita pun sepemikiran, tapi kita tidak memiliki keinginan untuk nakal, tapi karena kita adanya seperti sekarang, adanya tren ikut-ikut teman seperti itu, jadi
kenakalan remaja banyak sekali di kalangan sekarang. Sangat miris sekali untuk kita sendiri yang masih berpikir minim sekali untuk menjadi pribadi yang tidak sesuai sama apa yang kita inginkan. Nakal itu bukan solusi, seperti itu. Terus kemudian ada pendidikan yang tidak merata. Pendidikan tidak merata itu menjadi permasalahan sosial karena salah satu dampak negatif bagi bangsa. Kurang meratanya pendidikan bisa memicu kebodohan secara global. Contohnya, saat ini masyarakat Indonesia bisa dibilang masih terbelenggu kebodohan menurut survei karena dirasa masih memiliki kekuatan SDM atau rendah. Kemudian selain itu kurang meratanya pendidikan di Indonesia juga jadi penyebab menjadi kualitas SOM di Indonesia masih rendah. Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang kurang menjangkau pendidikan dan kesulitan mendapat akses pendidikan yang layak seperti itu. Kemudian ada tidak bisa memungkiri maju atau tidaknya sebuah negara ditentukan dengan kualitas pendidikan dan kuantitas SOM, SDM yang berkualitas. Contohnya Gubernur Kalimantan memberikan beasiswa S2 pada guru dari tingkat SD sampai SMA dan memberikan honor kesejahteraan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari resume saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.